Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sepindah monggo bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah, kita dikumpulkan lagi dalam satu majelis yang insya Allah mudah-mudahan Allah rahmati dan kita mendapatkan ilmu serta taufik di atasnya. Insya Allah kita lanjutkan pelajaran kita kitab Ushul Salasah. Sudah sampai pada bab tentang mengenal Allah. Insya Allah nanti kita dibacakan ulang ya untuk anwa'ul ibadah. Kemarin sudah sampai kepada tawakal insya Allah. Ini biar latihan amar bacamar. Dari anwa'ul ibadah ya, dari halaman 57 nanti bacakan dulu, nanti saya terangkan. Anwa'ul ibadah allati amara Allah biha mislu al-Islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khauf wal raja wat tawakkul wal raghbah wal rahbah wal khusyu' wal khasyah wal inabah wal isti'anah wal isti'adah wal istighosah wal dhabh wal nadhr wa ghairu dhalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha kulluha. Wa dalil qawluhu ta'ala wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada wa ma sarafa minha shay'an li ghayri Allahi fa huwa musyrikun kafir. Wa dalil qawluhu ta'ala wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la ilaha illa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Fil hadits ad-du'a min ibadah. Wa dalil qawluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati wa sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa dalil khawfi qawluhu ta'ala la takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wa dalil raja'i qawluhu ta'ala wa ma kana yad'u rabbi fa ya'lamu amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Wa dalil tawakkul qawluhu ta'ala ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qawluhu man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Wa dalil rawbati wa rahbati wal khusyu' wa qawluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Wa dalil khashyati qawluhu ta'ala la takhshawhum wakhshawni. Wa dalil inabati qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa dalil isti'anati qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fil hadits idza ista'anta fasta'in billah. Wa dalil isti'anati qawluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq wa qawluhu ta'ala qul a'udzu birabbin nas. Wa dalil istighatsati qawluhu ta'ala istaghfiruna rabbakum fastajaba lakum. Wa dalil dzikri qawluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa min as-sunnati la'anallahu man dhabaha li ghayrillahi. Wa dalil dzalika qawluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Alhamdulillah, dari bacakan tentang anwa'ul ibadah yang sedang kita pelajari di pondok yang seperti ini dihafal. Jadi penting buat kita juga untuk sedikit-sedikit menghafal, khususnya bagian anwa'ul ibadah. Karena anwa'ul ibadah, jenis ibadah itu yang akan kita langsung bersentuhan dengan masyarakat. Di antara ayat ini dibacakan oleh Amar tadi di dalam sholat itu diantaranya adalah jangan kau anggap mereka mati bal ahya'um inda rabbihim yurzakun. Tetapi di sisi Allah mereka hidup. Itu yang menjadi dalil kebanyakan orang-orang tawasul. Sementara kita tahu berdoa itu kita sudah pelajari nggih. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata-kata ud'uni berarti menunjukkan langsung kita minta kepada Allah. Tidak perlu perantara. Nah, kebanyakan mereka yang meminta perantara atau bertawasul menggunakan ayat tadi itu alasannya, dalilnya.
dua ayat, diantaranya adalah ayat yang jangan kau kira bahwa orang-orang soleh itu, orang-orang yang meninggal di sabilillah itu meninggal, mereka itu hidup di sisi Allah dan mendapatkan yurzaqan, mendapatkan rizki, sehingga mereka menganggap meminta kepada mereka itu diizinkan, dibolehkan. Kemudian ayat yang lain di dalam surah Al-Maidah dikatakan tentang ya ayyuhalladzina amanu wabtahu ilaihil wasilah, wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga mereka mencari-cari wasilah dengan mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat. Nah, ini kekeliruan yang berkembang di masyarakat. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang sedemikian. Terakhir kita sampai kepada at-tawakkul, yaitu tawakal. Jadi minggu lalu kita sampai kepada tawakal. Tadi sudah dibacakan semua 14 jenis ibadah sampai terakhir tadi sampai an-nadr. Maka kita bahas satu persatu insya Allah. Terakhir tentang tawakal sudah diterangkan kepada kita semua kemarin, bahwa di antara dalil tawakal adalah sebagaimana dibacakan tadi, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukup baginya. Maka sekali lagi, tawakal itu ibadah hati yang kita menyerahkan hati hanya kepada Allah. Kita dilarang untuk bertawakal kepada selain Allah. Adapun segala sesuatu yang menjadi harapan kita bertawakal itu hanya sebab saja. Misalnya kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita bekerja kepada seseorang, kita tuh saja berharap bertawakal kepada yang bersangkutan terkait dengan gaji misalnya. Tapi ingatlah, yang menentukan bos kita misalnya menjadi lembut, menjadi eman dengan kita, kemudian memberikan penghasilan yang baik, itu hanya Allah saja. Sekali lagi dalilnya adalah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah kalian bertawakal, karena sesungguhnya dengan kita bertawakal kepada Allah itu insya Allah akan dicukupkan. Kemudian Rasulullah juga mencontohkan halaman 55 ya. Rasulullah mencontohkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan seluruh kegiatan hariannya dengan bertawakal kepada Allah. Di antaranya ketika mau bepergian, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah saja. Nah, ini contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari bahwa Rasulullah sekalipun bertawakalnya hanya kepada Allah. Kemudian misalnya Rasulullah ketika habis dahar, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, zat yang telah atau amani hada, telah memberikan rizki kepadaku ini. Rasulullah itu seperti itu, Masya Allah. Jadi ketika habis dahar mawon, beliau menyebutkan segala puji bagi Allah, zat yang telah memberikan makanan ini, disebutkan jenis makanan yang ada di hadapannya, menunjukkan betapa bersyukurnya kita kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Kemudian dilanjutkan warasaqonihi, dan Allah telah memberikan rezeki min ghairi haulim minni wala quwwah. Cara memperoleh makanannya itu Rasul menyebutkan min ghairi haulim minni wala quwwah, tanpa ada daya upaya dariku, wala quwwah, dan kekuatan dariku sama sekali. Ya, kita tahu kita dahar nasi itu, proses menjadi nasi itu kan panjang sekali. Harus kita menanam bibitnya, kemudian tumbuh, kemudian menjadi padi, kemudian digiling, belum lauknya. Sudah di hadapan kita, tinggal makan kita. Kita hanya butuh menukarnya dengan uang misalnya. Tapi kan kita tidak terlibat sejauh itu, apalagi sampai sejauh memupuknya, kemudian pabrik pupuknya, Masya Allah. Maka dikatakan Rasulullah di sini setelah dahar pun beliau menyampaikan alhamdulillahilladzi atau amani hada, segala puji bagi Allah, zat yang telah memberikan rizki ini kepadaku. Kemudian dikatakan tanpa ada daya dan upaya dariku, Masya Allah. Nah, ini menunjukkan kita bertawakal hanya kepada Allah saja. Atau misalnya ketika sebelum tidur, Rasulullah juga bertawakal kepada Allah. Bismika Robbi, dengan menyebut nama Allah, Rob, wahai Robku, wahai Tuhanku, wadu'tu jambi.
aku baringkan punggungku. Ini salah satu doa menjelang tidur nggih. Doa menjelang tidur banyak contohnya. Yang terkenal apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, ini salah satu contoh yang lain, misalnya bismika nggih, dengan menyebut namamu, ya Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, wada'tu jambi, saya melembaringkan punggungku. Itu hanya bertawakal kepada Allah. Jadi membaringkan punggung juga diserahkan kepada Allah nggih. Kemudian wabika arfa'u, dan nanti ketika bangkit pun juga karena engkau ya Allah. Wabika arfa'u, dan karena engkau lah saya nanti dibangkitkan nggih. Kemudian Rasul juga menyampaikan, in amsakta, jikalau kau tahan nggih, nafsi, ini syarahnya nggih, keterangan tentang tawakal di kitab itu enggak ada nggih. In amsakta nafsi, jikalau engkau tahan nggih, jikalau engkau tahan nyawanya, maksudnya nggih, ditahan berarti diambil oleh Allah nggih, maka farhamha, tolong dirahmati, sebagaimana doa kita kalau ada orang meninggal nggih, kita memberikan kepada mereka rahmatan wasi'ah. Semoga yang bersangkutan mendapatkan rahmat yang wasi'ah, yang luas, karena pemilik rahmat yang luas itu hanya Allah saja. Kalau husnul khotimah atau tidak husnul khotimah udah selesai, udah meninggal. Ya, makanya doa yang benar kalau orang meninggal itu bukan semoga husnul khotimah. Kalau husnul khotimah dan tidak, ya sebelum meninggal tadi. Setelah meninggal ya sudah ada keputusannya dia husnul khotimah atau bukan. Maka kita doakannya dengan semoga yang bersangkutan mendapatkan rahmat dengan rahmat wasi'ah. Rahmat dengan rahmat yang luas. Kemudian wa in arsaltaha, jikalau engkau melepaskannya, berarti urip meneh dikembalikan ke kita. Ini doa kita menjelang tidur nggih. Wa in arsaltaha, jikalau engkau lepaskan nyawa saya, fahfadha, maka jagalah bima yahfadu, dengan penjagaan yang terbaik, bihi ibadaka sholihin, sebagaimana engkau menjaga nyawanya orang-orang soleh. Kita minta seperti itu kepada Allah. Itu menjelang tidur, masya Allah. Jadi Rasulullah itu mengajarkan ke kita terus-terusan bertawakal maksudnya. Bayangkan kita tidur itu kan nggak ngerti apa-apa. Misalnya mau dipukul orang juga kita nggak ngerti, mau digigit ular kita juga nggak ngerti. Saya katakan digigit ular kita nggak ngerti, di rumah saya itu berkali-kali kedatangan ular. Waktu awal-awal dulu, sering banget di Seribitan kan masih hutan, kanan kirinya. Jadi orang-orang situ tuh kedatangan ular di rumah tuh biasa banget. Belakangan juga barusan belum lama, seminggu yang lalu juga ada yang datang lagi. Ya nggak kebayang kalau itu terjadi dalam kondisi saat tidur, kemudian masuk ke kamar, kemudian menggigit, kan kita nggak tahu. Maka kita katakan bismika robbi wada'tu jambi wabika arfa'u. Ya Allah, sesungguhnya hanya dengan namamu, wahai Robku, saya membaringkan tubuh ini. Wabika arfa'u, dan nanti aku bangkit juga karena engkau. Jikalau nyawaku engkau tahan, maka rahmatilah. Jikalau dikembalikan, maka jagalah sebagaimana engkau menjaga orang-orang yang soleh. Kemudian di antara doa menjelang tidur, di antaranya adalah Allahumma aslamta nafsi ilaik. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Rasulullah menyampaikan Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Kemudian diteruskan dengan saya juga menyerahkan seluruh urusan kepadamu, dengan kondisi rasa cemas dan harap semoga nanti bisa bangun dalam kondisi baik. Nah, ini menunjukkan Rasulullah mencontohkan kepada kita at-tawakkul. Ini menika salah satu dari anwaul ibadah, salah satu dari jenis-jenis ibadah. Kemudian yang berikutnya adalah tadi sudah dibacakan tentang jenis ibadah berikutnya, gimana kok rohbah dan khusyuk. Rohbah dan khusyuk. Adapun dalil yang disampaikan oleh penulis dalam menyampaikan rohbah dan khusyuk sebagai bagian dari ibadah, menikah surat Al-Anbiya ayat ke-90 sebagaimana tadi dibacakan oleh Mas Ammar. Innahum, sesungguhnya, kanu, mereka adalah orang-orang. Jadi innahum di sini menunjukkan siapa? Menunjukkan para nabi maksudnya ini. Innahum kanu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang, ini maksudnya adalah para nabi. Yusari'una fil khairat, mereka yusari'una itu apa artinya? Bersegera. Dia bersegera fil khairat, di dalam kebaikan-kebaikan. Surah Al-Anbiya ayat ke-90. Kemudian
wa yad'unana, mereka berdoa kepada kami. Mereka berdoa kepada kami. Bagaimana kondisi doanya? Rohaba wa rohaba wa kanu lana khosyiin. Mereka, para nabi itu berdoa kepada Allah dalam kondisi perasaan yang dia penuh harap, dalam kondisi cemas dan khusyuk. Kita kalau berdoa kan begitu seharusnya. Ya, makanya rohbah, khusyuk. Rohbah itu seperti roja, berharap, tapi lebih spesifik, harap sekali, harap dan sudah mencari. Kalau roja itu yang seperti kita terangkan kemarin, roja itu adalah harap yang dalam bahasa kita tuh harap yang rakus, ngarep banget, niku roja. Kalau rohbah sudah dalam tahap mencari, jadi berharap sambil dia mencari betul mendapatkan apa yang dia ingin. Kalau kita berdoa kan begitu, maka rohbah itu masuk dalam kategori ibadah, wa anwaul ibadah. Karena kita menyerahkan hati kita kepada Allah terkait dengan harapan-harapan kita. Kita berdoa, ya Allah mohon kepada Engkau agar tubuh saya sehat. Niku lak dengan ngarep-arep banget sepatu sehat ngene pembuatan. Saya mulai nek kita punya masalah, kita punya anak sedang jauh dengan kita, ya Allah mohon kepadamu ya Allah. Niku lak kita rohbah kondisinya, harap betul. Mungkin anak saya di sana selamat. Itu kita berarti menyerahkan sebuah keadaan yang kita tuh benar-benar harap betul. Warohbah, rohbah niku cemas. Kita lah nggak ngerti kondisinya, maka kita ada perasaan cemas. Dikabul ora yo? Kita harus yakin dikabul tentu saja. Iki piye yo kondisi anak saya di sana? Atau bagaimana kondisi usaha saya besok? Atau kita misalnya mungkin kalau Pak Eko yang jual buah misalnya, menjelang ini kok sudah hari ke-7, kalau enggak ini bakal busuk misalnya. Kita harap hari itu terjual dalam kondisi cemas, dalam kondisi berharap betul. Itu rohbah dan kondisinya khusyuk. Maka khusyuk juga termasuk anwaul ibadah, termasuk bagian dari ibadah. Maka sering dikatakan kepada kita, banyak orang yang lebih khusyuk dia di tempat keramat dibanding di masjid. Nah ini yang harus kita betulkan. Sekali lagi, meminta bantuan selain Allah, bahkan hanya sekedar untuk mendekatkan diri kepada Allah saja, itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Bukankah dulu orang-orang musyrik zaman Rasulullah itu mereka bukan orang yang tidak menyembah Allah, mereka adalah orang yang menyembah Allah, tapi apa kemarin kata kuncinya ma'a itu bersama itu dia meminta pertolongan kepada selain Allah. Misalnya, ya Abdul Qadir Jalani astaghis, ya Abdul Qadir tolong saya. Bahasa tolong saya kepada selain Allah itu bahasa kesyirikan. Maka sekali lagi, rohbah perasaan harap, rohbah perasaan cemas, sama khusyuk itu penyerahannya juga hanya kepada Allah saja, tidak kepada selain Allah. Maka sepindah malih, rohbah khusyuk itu termasuk dari bagian dari jenis-jenis ibadah yang kita pelajari. Yang sekali lagi kaidahnya apa? Segala sesuatu yang terkait dengan jenis ibadah maka penyerahannya hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dengan berdoa ada perasaan harap, perasaan cemas, perasaan khusyuk, serahkan itu kepada Allah. Adapun yang lain hanya sebab, mungkin kita jual beli, misalnya sudah mau transaksi, sudah mau deal nih, misalnya harga rumah 1,5 miliar misalnya. Saya dulu jualan rumah, jadi kadang-kadang tahu persis keadaannya. Iki kok ya urung dadi iki kepiye to jane misalnya sudah. Rasa-rasanya bisa tuku kok urung sido misalnya. Nah, kita ada doa di situ mestinya. Ya Allah, mudah-mudahan waktu itu doanya mudah-mudahan jadi gitu. Mudah-mudahan jadi. Nah, kita kadang-kadang seperti itu. Ada perasaan itu semua hadir perasaan harap, perasaan cemas dan perasaan khusyuk. Maka sekali lagi, ketiga-tiganya ini diletakkan dalam satu dalil di surah Al-Anbiya 90 di halaman 55 bahwa itu penyerahannya hanya kepada Allah saja, bagian dari ibadah kita. Dengan tahu ini, kita insya Allah akan terhindar dari hal-hal yang berpotensi menjadi kesyirikan. Ya contohnya tadi, kita meletakkan khusyuk kita, bisa jadi loh banyak orang yang lebih khusyuk, mohon maaf, di kuburan
ketimbang di masjid. Ketika di kuburan dia khusyuk, ya Allah, mohon di kuburan wali fulan misalnya. Dia akan lebih khusyuk, padahal sesungguhnya khusyuk harusnya lebih pantas di masjid. Gini Bang. Tidaklah mereka ditanya ketika terkait dengan berdoa di sana lebih khusyuk karena merasa dekat dengan orang soleh walaupun sudah meninggal. Dalilnya tadi, jangan katakan mereka meninggal, sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah, yurzakun, mereka mendapatkan rezeki, sehingga pantas saya minta kepada mereka. Ini yang menjadi dalil. Kemudian dikatakan juga, carilah wasilah untuk mendekatkan kepada Allah. Padahal maksudnya ilaihil wasilah di situ maksudnya amal soleh kita, Pak Bu. Ini penting dijadikan catatan. Maksudnya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah. Wasilahnya adalah amal soleh kita, sholat tahajud kita, sedekah kita, berbuat kita baik kepada orang tua, menyayangi anak, menghormati tetangga. Itu wasilah yang dimaksud maksudnya. Bukan wasilah mendatangkan pihak ketiga. Seperti halnya kita ingin mendatangi raja, kemudian karena kita nggak kenal dengan rajanya, kita mendekati menterinya. Allah tuh nggak seperti itu. Kita sudah bahas di bab doa. Wa qala rabbukum, dan Rabbmu berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku perkenankan. Kata-kata ud'uni menunjukkan langsung mintanya. Atau di dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Jika orang-orang bertanya kepadamu Muhammad tentangku, katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku tuh sangat dekat, kata Allah. Apa dekatnya? Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa, langsung berdoa kepada Allah. Tidak pakai wasilahan. Makanya hati-hati dengan tawasul, karena tawasul kalau keliru caranya bisa membuat kita masuk ke dalam kesyirikan. Di dalam syarahnya dikatakan perbedaan antara ar-roja, rohbah dan khusyuk. Di sini dikatakan kalau roja itu sebagaimana saya sampaikan tadi, Ibu Niko harap tapi sangat berharap, rakus di dalam berharap. Nah, ini juga penting. Rakus nih rakus apik nggih, dengan ngarep-arep banget terkabul. Niku lak menunjukkan bahwa dengan seorang hamba. Di antara syarat terkabulnya doa juga kan kita betul-betul hati itu hadir, tidak lalai. Yo nek ndonga niku ngarep-arep tenan itu roja. Nggih. Kalau rohbah itu sudah sampai tahap mencari, mencari. Bukan hanya berharap, dia mencari caranya untuk mendapatkannya. Kemudian rohbah itu adalah seperti khauf, perasaan takut. Seperti kita takut, ini gimana ya? Kan begitu perasaan kita berdoa. Dan itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penulis menyebutkan ayat ini menyebutkan empat jenis ibadah, yaitu berdoa, kemudian rohbah dan khusyuk. Ayat ini menyebutkan tentang bagaimana para nabi itu senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan, yusari'una fil khairat. Selain itu, para nabi juga senantiasa berdoa kepada Allah dengan 3 kondisi, yaitu kondisi yang rohbah, penuh harap, rohbah, takut, dan khusyuk. Yang disebut siapa? Innahum di situ adalah para nabi. Dalil ini, sekali lagi saya tekankan, innahum kanu, yang dimaksud hum di sini adalah para nabi. Dalil ini bisa menjadi pertanyaan yang besar bagi sebagian orang yang menyembah para nabi. Mengapa? Kalau ternyata Allah menyebutkan bahwa para nabi saja berdoa, ingat innahum di sini para nabi, mereka juga wa yad'unana, mereka berdoa kepada kami dengan kondisi rohbah, cemas, kemudian harap. Lantas bagaimana mungkin kemudian kita menyembah para nabi, sementara nabi sendiri adalah orang yang berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah? Sehingga alangkah murkanya Allah ketika ada suatu kaum yang menyembah nabi. Kita sudah bahas dulu di Muqaddimah. Tidak malaikat muqarrabun yang didekatkan, wala nabiyun mursalun, juga kepada nabi-nabi yang didekatkan. Maka di sini ada tambahan keterangan bahwa mereka pun para nabi itu berdoa kepada Allah. Kalau nabi saja berdoa kepada Allah,
apalagi orang-orang yang di bawahnya, naudzubillah. Kalau kita sampai mengagungkan mereka, saya berbicara contoh misalnya Abdul Qadir Jailani, seorang yang sangat soleh, wali Allah, masya Allah. Tetapi orang berlebihan kepada beliau, sehingga seolah-olah dalam tanda kutip menuhankan. Bagaimana tidak menuhankan? Mereka meminta tolong, padahal Abdul Qadir Jailani sudah wafat. Ini penting dipahami. Ini penting dipahami. Maka sekali lagi, dalil ini surah Al-Anbiya ayat 90 itu sekaligus memberikan keyakinan di dalam diri kita. Janganlah kita serahkan doa kita, tawakal kita, roja kita, rohbah kita, perasaan cemas kita, khusyuk kita kepada selain Allah. Bahkan Nabi sekalipun, karena mereka juga sama seperti kita, juga berdoa, juga memohon, juga dalam kondisi cemas, meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah. Maka mudah-mudahan dengan pengertian ini kita semakin tentrem ketika kita berdoa dan menghadirkan rasa khusyuk kita. Kemudian yang berikutnya adalah yang dibacakan Mas Amar tadi, yaitu tentang al-khosyah, tentang rasa takut yang dibarengi dengan ilmu. Apa bedanya khauf dengan khosyah? Khosyah itu rasa takut yang dibarengi ilmu. Sekarang kita sudah mengilmu insya Allah, telah mulai mengenal Allah. Maka perasaan takut menjadikan itu lebih khas lagi dibandingkan hanya sekedar takut biasa. Makanya khosyah itu definisinya adalah rasa takut yang dibarengi dengan ilmu. Adapun dalilnya, penulis menghadirkan Quran surat Al-Baqarah ayat 150. Wala takhshawhum wakhshawni. Maka jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Juga dikatakan di dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hambaku yang takut kepadaku itu adalah orang-orang yang berilmu. Berilmu. Masya Allah. Jadi sekali lagi, khosyah, perasaan takut adalah anwa'ul ibadah. Perasaan takut pun satu di antara jenis ibadah. Maka pastikan takut kita hanya kepada Allah. Sudah dibahas waktu kita membahas tentang takut yang tabi'i, takut kepada macan di hadapan kita boleh, takut kepada ketinggian tentu saja boleh. Tetapi kalau nek ra nyembelih ayam cemani ketika kamu membangun rumah ini, maka nanti makhluk halus jin ngamuk bakalan rubuh bangunanmu. Nah, ini yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Kemudian perasaan takut yang tabi'i tetapi melahirkan sesuatu yang melawan syariat juga tidak boleh, haram hukumnya. Contohnya, lah kowe ngopo ngalim temen mangkat maring masjid, koyo-koyo wong paling alim, sok suci lah kamu. Karena kita takut dikatakan sok suci, maka kemudian kita tidak datang ke masjid. Perasaan takut seperti ini tabi'i, sebabnya ada orang yang mencela kita, tetapi melahirkan perbuatan kita tidak berangkat ke masjid, itu namanya haram hukumnya. Takut yang pertama boleh, yang kedua sebenarnya boleh, tapi melahirkan kemaksiatan maka menjadi haram. Yang ketiga takut yang syirik, yaitu takut dengan pengagungan. Demikian juga al-khosyah. Kalau khosyah kita, perasaan takut kita mengakibatkan kita berbuat yang melawan syariat menjadi haram. Kalau khosyah kita kepada sesuatu yang selain Allah di dalam pengagungan, maka menjadi syirik. Ini contoh prakteknya sekali lagi, nek kowe ora masang sajen, nanti semua kegiatan hari-harian ini, kegiatan hajatan ini akan rusak. Itu termasuk syirik. Dan jikalau kita meninggal dengan kepercayaan itu, kita di neraka jahanam selama-lamanya. Maka sekali lagi betapa pentingnya dakwah tauhid. Para ulama menyebutkan dakwah tauhid itu dakwah yang paling utama. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Setiap kaum dikirim seorang rasul dalam rangka apa? Dalam rangka agar orang-orang menyembah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah. Kemudian yang berikutnya, anwa'ul ibadah yang berikutnya adalah al-inabah. Al-inabah. Dalil yang disampaikan oleh penulis dalam al-inabah, inabah artinya kembali kepada Allah. Inabah itu artinya kembali kepada Allah.
Gemenika Quran surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu, dan kembalilah kalian ila rabbikum, kepada Rabb kalian, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya. Maka sekali lagi inabah, kembali kepada Allah itu juga hanya diserahkan kepada Allah. Jangan sampai jenengan ketika punya masalah kembalinya kepada selain Allah. Alangkah sangat tragisnya kita ketika kita punya masalah yang teramat sangat berat, atau kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kemudian kita meminta ampun kembalinya kepada selain Allah. Kadang-kadang kalau orang terdesak kan suka enggak logik nih, malah menyerahkan kepada orang yang dianggap pinter. Ingatlah, inabah kita, kembalinya kita hanya kepada Allah. Enggak ada ruang selain Allah untuk kita serai. Maka sekali lagi di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 54 dikatakan, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Berserah dirilah kepadanya. Namanya kehidupan tentu saja ada berbagai macam riak-riak kehidupan. Setiap kita punya problem, setiap kita dihadirkan masalah. Ada yang masalah ekonomi, ada yang masalah anak, ada yang masalah hubungan rumah tangga, ada yang masalah dengan tetangga, ada yang masalah bisnis, macam-macam. Ketika kita inabah, kita kembalinya hanya kepada Allah saja. Kemudian yang berikutnya adalah anwaul ibadah yang berikutnya, menika isti'anah. Isti'anah artinya apa? Meminta tolong kepada Allah. Dalil yang dihadirkan yaitu surah Al-Fatihah ayat ke-5. Kita sudah hafal semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Isti'anah artinya kita minta tolong kepada Allah. Di dalam salahnya dikatakan isti'anah yaitu meminta tolong kepada Allah juga merupakan ibadah yang seharusnya hanya kita berikan kepada Allah saja. Sebagaimana dihadirkan ayat Al-Fatihah ayat ke-5. Surat Al-Fatihah ayat ke-5. Kemudian dalam hadis dikatakan wa idza, dan jika asta'anta, kita meminta tolong, fasta'id billah, maka minta tolonglah kepada Allah saja. Jadi sekali lagi, permintaan tolong kita juga hanya diserahkan ke Allah. Ini kelihatannya sederhana, minta tolong, isti'anah. Tapi ini yang sering membuat kita atau membuat sebagian orang terjatuh di dalam kesyirikan. Karena dia minta tolong kepada selain Allah. Contohnya tadi, kalau jenengan perhatikan bahasa-bahasa yang dikatakan oleh orang-orang yang berlebihan di dalam doa-doa mereka. Kalau jenengan tahu artinya, jenengan akan tahu bahwa itu kesyirikan. Karena diantaranya adalah isti'anah. Astaghis, tolong saya wahai wali. Tolong saya wahai penduduk kubur misalnya. Tolong saya wahai wali fulan. Kata-kata tolong saya ini dikatakan di sini. Minta tolong, isti'anah itu bagian dari anwaul ibadah, bagian dari ibadah. Maka jangan sekali-kali kita minta tolong kepada selain Allah. Minta tolonglah total hanya kepada Allah saja, tanpa ma'a, tanpa kebersamaan, tanpa nidan atau pembanding atau sekutu buat Allah. Ketika kita minta tolong, pastikan hati kita bersih, minta tolong total hanya kepada Allah saja, walaupun kondisi kita sangat terdesak. Kemudian yang berikutnya adalah al-isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah. Adapun dalilnya, penulis menyampaikan kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu fajar. Juga kul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Ini sudah sangat jelas Kita minta perlindungan hanya kepada Allah saja, bahkan ayatnya pun kita sering banget baca. Sebagian besar kita adalah pembaca aktif kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Maka ini menjadi dalil bahwa kita meminta perlindungan hanya kepada Allah saja. Ini penting kita pahami karena di dalam sejarah, bahkan di dalam beberapa surah dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah. Contoh dalam praktik kehidupan kita, kita lewat jembatan naik mobil, ada loh kebiasaan orang-orang yang kudu bersiul misalnya, atau dalam rangka apa itu? Dalam hatinya itu sedang minta perlindungan kepada atau berlindung dari yang dianggap menguasai jembatan itu. Iya enggak? Banyak enggak seperti ini di masyarakat? Banyak Kita yang sudah belajar jangan tiru-tiru. Jangan sampai kita misalnya harus geduk-geduk kaki 3 kali kalau masuk sebelah situ, duk. Supaya apa? Supaya penghuninya tidak mengganggu kita.
Dan ini diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Jin ayat ke-6 misalnya. Sebagian waktu itu meminta pertolongan kepada sebagian laki-laki dari kalangan jin. Di dalam surah Jin ayat 6, wa innahu kana rajulun minal insi, dan bahwasanya ada beberapa rajulun kalangan laki-laki minal insi dari kalangan manusia, ya'uduna, dia meminta perlindungan birijalin kepada kalangan laki-laki minal jin dari kalangan jin, orang apa? Fasaduhum rohako. Maka kemudian para jin itu menjadi besar, menjadi semakin berkuasa. Apa yang mereka katakan? Orang-orang itu mengatakan apa? Ya'udu, mereka kami berlindung. Ya'udu, kami berlindung, kata mereka, kami berlindung ketika melewati sebuah lembah, melewati sebuah tempat yang dianggap keramat. Ya'udu, bisayyidi, bisayyidi berarti kepada kepala suku lah, kepala sukunya daerah itu. Maksud kepala suku jin. Ini menjadi kebiasaan banyak kaum musyrikin zaman dulu. Ya'udu bisayyidi, kami berlindung kepada pemimpin lembah ini, al-wadi min sufahai qaumihi. Kami berlindung, kata mereka, kepada pemimpin lembah ini dari gangguan anak buahnya. Setelah itu dia santai lewat lembah itu. Ya, aplikasi orang-orang musyrikin terkait dengan surah Jin ayat ke-6. Allah menyampaikan ada sebagian laki-laki dari kalangan manusia meminta pertolongan kepada sebagian laki-laki di kalangan jin untuk keselamatannya. Mereka mengatakan, saya berlindung kepada pemimpin dari lembah ini, pemimpin jin tentu saja maksudnya, dari gangguan anak buahnya. Itu artinya Pak, kita istiazahnya hanya kepada Allah saja. Jangan sampai kita meminta perlindungan kepada mereka. Karena ketika mereka dimintai perlindungan, fasaduhum rohako, mereka akan semakin menguasai kita. Makanya sekali kita masuk ke dalam jebakan kondisi seperti itu, kita akan semakin jauh, pikiran kita dibuat bulat. Bayangkan jenengan datang kepada seorang yang dianggap pintar, kemudian jenengan disarati, jenengan pulang membeli ayam cemani 3 sembelih, darahnya diletakkan di tempat yang jenengan ingin memulai pembangunan. Nanti kalau jenengan nggak melaksanakan, ada perasaan semakin jauh semakin susah. Duh, gara-gara isi nembian, wah iki nek angin dadi koyo ngene iki, tiba-tiba udan wis macam-macam. Dihubungkan semuanya dengan itu, naudzubillah. Maka ini adalah sangat berbahaya buat kita. Kemudian yang berikutnya gimana kok? Istighosah. Apa istighosah? Istighosah itu meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi sangat-sangat genting. Sangat-sangat genting. Permintaan ketika kondisinya sangat-sangat genting, itulah istighosah. Maka istighosah kita hanya kepada Allah saja. Sekali lagi, kadang dalam kondisi sangat genting, logika berpikir kita itu kurang. Ingat-ingatlah kita sudah belajar tentang istighosah. Kita benar-benar minta sungguh-sungguh kepada Allah. Adapun dalil yang disampaikan oleh penulis gini menika surah Al-Anfal ayat ke-9. Gini menika, ingatlah tastaghitsu, ketika kamu memohon pertolongan rabbikum kepada Tuhanmu, fastajabalakum, kemudian Allah perkenankan. Kapan itu? Yaitu ketika Rasulullah di dalam perang Badar. Rasulullah berdoa, mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai selendangnya itu turun ke bawah, minta sungguh-sungguh kepada Allah. Sampai perkataannya itu Masya Allah, seandainya kalah kami hari ini, maka tidak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Sampai segitunya Rasulullah minta. Sampai Abu Bakar mengatakan, sudah cukup ya Rasulullah, cukup. Tapi Rasulullah tetap mengangkat tangannya minta kepada Allah. Kemudian datang pertolongan Allah. Kita tahu dalam perang Badar sedemikian dahsyatnya, jumlah yang tidak sangat seimbang, tetapi Allah menangkan. Minta sungguh-sungguh, itu istighosah. Minta banget minta karena genting kondisinya, sangat genting. Bukankah kita juga pernah mengalami yang semisal ini? Adapun saya mengalami ketika Fatimah 16 hari di rumah sakit dalam kondisi tidak bergerak. Sungguh mintanya waktu itu tuh minta, sungguh-sungguh minta. Saya katakan, yang menguasai anak saya Engkau ya Allah. Bahkan sesuatu yang membuat dia sakit di dalam
tubuh anak saya juga milik Engkau ya Allah. Sebagaimana Kau perintahkan kepada api untuk keselamatan buat nabimu, maka saya minta seandainya ada virus dalam tubuh anak saya, minta ya Allah jadi keselamatan buat anak saya. Itu istighosah itu. Minta sungguh-sungguh genting. Karena sudah koma selama 15 hari lebih. Rasanya kalau bukan karena Allah, enggak mungkin ini hidup. Masya Allah. Ini istighosah. Maka ketika istighosah, pastikan istighosah kita hanya kepada Allah total. Serahkan kepada Allah total. Yang kadang mungkin kita secara logika manusia sudah enggak mungkin lah rasa-rasanya. Bagaimana dokter sudah mengatakan ini dengan persiapan penguburan. Bayangkan sampai ke saya informasi seperti itu. Tetapi Masya Allah, Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan, mudah-mudahan sampai dewasa. Kemudian yang berikutnya adalah kita selesaikan tentang anwa'ul ibadah, adzabah, itu menyembelih. Sekali lagi menyembelih hanya kepada Allah saja, hanya untuk Allah saja. Sebagaimana tadi saya contohkan, jangan sampai kita menyembelih dalam rangka untuk menundukkan penguasa laut selatan, menundukkan penduduk bumi. Maka itu kesyirikan, syirik luar biasa. Nah, ini memang kadang-kadang bersentuhan dengan budaya. Saya menyampaikan ini di tengah-tengah dengan orang-orang yang ngaji, bukan dalam rangka kemudian melawan-lawan tradisi, bukan. Tetapi tradisi yang baik tentu saja dilestarikan. Tetapi kalau tradisi itu kemudian bersentuhan dengan kesyirikan, bukankah kita dalam rangka menyelamatkan mereka? Karena kalau mati dalam kondisi dia menyembelih kepada selain Allah, dia mati syirik yang berpotensi neraka jahanam selama-lamanya. Adapun dalilnya menika Quran surat Al-An'am ayat 161-163. Ini yang sering saya baca dalam pengimaman. Kenapa? Untuk mengingatkan saya sendiri. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Tentang agamanya Ibrahim yang hanif. Kemudian dikatakan Qul inna sholati wa nusuki, wa nusuki, sembelihan saya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ibadahku nusuk. Di sini kata-katanya adalah nusuk. Nusuk adalah sembelihan. Sembelihan kita hanya lillah, hanya untuk Allah saja. Jangan sampai kita melakukan sebuah penyembahan sekecil apapun untuk sesembahan selain Allah. Di dalam riwayat dikatakan, hadis yang cukup panjang tentang seseorang melewati sebuah tempat, kemudian dikatakan pada udahlah, tolong sembelihlah sesuatu untuk melewati tempat ini. Di sebuah tempat. Kemudian orang ini, saya nggak punya apa-apa. Ada sebagian yang punya ayam disembelih. Kemudian orang ini mengatakan, saya nggak punya apa-apa untuk disembelih, walaupun hanya sekedar lalat. Maka orang ini tangkap lalat itu kemudian dibunuh untuk disembahkan kepada orang ini. Matilah orang ini hanya gara-gara lalat disembahkan kepada selain Allah, kemudian Allah takdirkan mati neraka jahanam selama-lamanya. Ini orang ini sangat terkenal, sangat masyhur untuk mengingatkan kita bahwa jangan remehkan tentang sembelihan adzabah. Maka sekali lagi sembelihan hanya untuk Allah saja. Kemudian an-nadar atau nadar itu artinya apa? Bersumpah atas nama Allah. Dalil yang dihadirkan adalah Quran surat Al-Insan ayat ke-7. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Maksudnya mustatiro, mustatiro itu hari kiamat nanti maksudnya. Jadi orang yang bernadar ya lakukan hanya untuk Allah. Jangan bersumpah dengan nama selain Allah. Sekali lagi, jangan bersumpah dengan nama selain Allah, karena nadar itu bagian dari ibadah. Kita sudah tahu sekarang bahwa an-nadar, nadar itu adalah anwa'ul ibadah, bagian-bagian dari ibadah. Maka kaidahnya nadar juga hanya kepada Allah saja. Sekali lagi, kaidahnya adalah segala sesuatu jenis ibadah itu penyerahannya hanya kepada Allah saja, tidak kepada selain Allah. Nadar masuk dalam ibadah, maka bersumpah hanya atas nama Allah dan dipenuhi. Maka kafarah nadar sama dengan kafarah sumpah. Jikalau kita bernadar kok nggak dilaksanakan, ada kafarahnya, sama dengan kafarah sumpah. Sekali lagi, nadar hanya kepada Allah. Jangan sampai kita nadar kepada selain Allah. Jangan sampai misalnya gini, saya bernadar kepadamu wahai Sunan, kita di hadapan kuburan misalnya, atau di hadapan orang atau wali, dianggap wali. Saya bernadar kepadamu wahai Sunan, wahai wali, kalau saya nanti lulus, saya akan berjalan sekian kilometer
di hadapan wali, itu namanya bernadar kepada selain Allah. Kepada siapa dia bertawakal? Kepada orang yang dinadari, zat yang dinadari. Maka sekali lagi nazar bersumpah itu hanya dengan nama Allah saja. Jangan sampai kita bernadar kepada selain Allah. Nah ini insya Allah kita sudah sampai terakhir nggih, jenis-jenis atau anwa'ul ibadah. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari jenis ibadah, kita bisa lebih khusyuk, rojak kita, rohbah kita, khauf kita, nadar kita, kemudian adzabah kita, betul-betul murni hanya kepada Allah saja, tidak kepada selain Allah. Semoga Allah rahmati kita semua yang hadir dengan ilmu yang sudah didatangkan, mendapatkan taufik pada diri kita semuanya, supaya kita bisa melaksanakan. Insya Allah minggu depan kita sudah masuk ke Al-Aslusani, yaitu usul yang kedua tentang ma'rifatul dinil Islam bil adilah, yaitu tentang mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Tentu saja kitab ini kitab yang sangat sederhana, yang diterangkan masih sederhana. Pendalamannya di kitab-kitab berikutnya insya Allah. Ini sebagai lambaran kita belajar tentang akidah. Demikian yang disampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan khafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.